Assalamualaikum semuanya. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin bayam. Untuk bayamnya aku ambil yang kayak gini ya teman-teman ya. Ini bukan bayam cabut teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri kalau bayam kayak gini tuh bentukannya daunnya lebih lebar. Jadi ini kita langsung aja ambil daunnya aja. Kemarin aku beli segini banyak cuman 2000 ya. Tapi untuk harganya sendiri menyesuaikan sama daerah masing-masing. Ini kita ambilin semua tangkainya sampai bersih, asal jangan yang kuning atau udah layu ya. Kita pilihin yang masih segar, yang masih bagus. Ini kalau udah langsung aja kita cuci sampai dia bersih ya teman-teman ya. Kalau udah dicuci bersih, bentukannya seperti ini. Karena tadi aku tuh milih bayamnya yang lumayan gede-gede gitu. Jadi ini sebelum kita goreng, kita bakalan potong-potong kasar. Jadi kita ambil segenggam, terus kita potong kurang lebih seperti ini aja, seperti di video ya teman-teman ya. Tuh aku bagi 3 kayak gini. Tuh kayak gini aja ya. Lakukan hal yang sama sampai semua bayamnya habis. Kalau bisa bayamnya ditiriskan dulu ya, biar nanti nggak ngerusak adonan. Kalau airnya tuh banyak terus kita masukin ke dalam adonan, nanti adonannya tuh terlalu encer gitu loh teman-teman. Bayamnya udah selesai dipotong, lanjut kita buat adonannya ya. Di sini aku udah siapin timbangan, aku kasih wadah, aku bakalan timbang 150 gram tepung tapioka. ...75 gram tepung beras. Ini fungsinya biar dia tuh lebih kriuk ya. Jadi kita nolin dulu timbangannya dan kita timbang tepung berasnya. Kalau teman-teman nggak punya timbangan, boleh beli timbangan dulu ya. Rekomendasinya ada di deskripsi, harganya cuma 20 ribuan aja, murah banget. Untuk perasannya di sini aku ada 1 sendok teh garam, 1 bungkus Royco ayam, bisa diganti sama yang lain tuh perasa ayamnya ini. Kalau teman-teman ada bawang putih bubuk boleh ditambahin ya. Kalau nggak ada bisa pakai bawang fresh kurang lebih 2 siung yang diserut pakai serutan keju. Kalau nggak punya serutan keju boleh order di link yang udah aku kasih di deskripsi ataupun diulek manual juga sama aja. Bawang putihnya udah, lanjut kita cuci serutan keju ini pakai 300 ml air ya. Jadi total air yang aku pakai tuh di sini 300 ml. Jadi sekalian aku bersihin, sekalian aku nuangin air. Aku nuanginnya pelan-pelan karena sekalian aku nimbang ya teman-teman ya. Soalnya aku tuh lebih suka, lebih nyaman kalau airnya ditimbang. Jadi timbangan itu perlu banget. Kalau kalian belum beli timbangan 20 ribuan ini, sok langsung aja beli sekarang. Link produk ada di deskripsi ya. Semua bahannya udah masuk, langsung aja kita aduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau teman-teman suka merica, boleh ditambahin merica. Ketumbar boleh ditambahin ketumbar. Cuman merica sama ketumbar itu aku kurang suka, jadi aku nggak pakai apa-apa lagi ya. Jadi bahannya tuh cuman itu tadi aja. Langsung kita aduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, udah nggak ada endapan sama sekali nih di bawah, kita langsung aja siap goreng. Di sini untuk bayam gulungnya ini aku nggak pakai telur ya teman-teman ya. Jadi aku cuman pakai tepung tapioka sama tepung beras. Kalau teman-teman pengen
pakai telur juga boleh, tapi aku belum punya tutorialnya dan aku belum punya tipsnya ya. Jadi sementara aku buat yang ini dulu. Kita masukin bayam yang udah kita cuci dan udah kita potong-potong tadi ke dalam adonan yang udah kita buat. Selanjutnya kita langsung aja panasi minyak. Dipasin lagi penggorengannya itu anti lengket ya. Aku tuh nggak punya penggorengan yang anti lengket terus kecil gitu, nggak punya teman-teman. Jadi aku pakai seadanya aja. Ini kita panasin minyak sampai minyaknya panas. Kita atur apinya ke api sedang gitu ya. Kalau udah kita langsung aja tuangin secukupnya aja dan langsung aja kita gulung-gulung seperti di video. Kalau teflon kalian nggak lengket pasti lebih gampang daripada ini ya teman-teman ya. Cuman karena teflon aku lengket, aku jadi agak sedikit kerepotan gitu. Sebenarnya ini gampang cara buatnya, cuman karena penggorengan aku lengket, jadi kalian bisa lihat sendiri ya. Ini tuh kendalanya di penggorengan yang lengket. Ini boleh pakai satu tusuk seperti ini pakai tusuk satu ya teman-teman ya. Kalau kalian belum bisa, boleh pakai mode yang tusuknya pakai dua gitu loh teman-teman. Jadi dicapit dulu, nanti aku bakalan buat tutorial. Ini tutorial yang pakai satu tusuk sate ya, atau tusuk sempol. Kalau ini aku pakai yang teknik nusuknya tuh pakai dua gitu loh teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi kita tuang adonannya secukupnya. Setelah itu kita ambil dua tusuk sempol, kita capit kayak gini dan kita langsung aja gulung sampai habis. Kalian bisa lihat sendiri. Sebenarnya kalau penggorengannya enggak lengket, ini tuh gampang banget. Cuman aku nggak tahu ini kenapa penggorengan aku tuh agak rewel gitu teman-teman. Biasanya juga nggak lengket, tapi ini pas buat bayam gulung ini tuh lengketnya masya Allah banget. Aku benar-benar terkendala. Tapi kalau kalian punya yang anti lengket gitu ya, ini pasti bakalan gampang banget. Sok praktekin di rumah, ini tuh gampang banget cara pembuatannya. Cukup apinya disedengin aja. Setelah itu kita tuang adonannya secukupnya aja. Ini kita ulangin sekali lagi deh kayaknya ya, biar lebih gampang gitu ya teman-teman ya. Pokoknya ini tuh biar jadi tuh harus dicoba terus gitu loh. Kita ulangin sekali lagi ya teman-teman ya. Kalau minyaknya terlalu panas boleh dikecilin dulu apinya, dan kita langsung aja ambil 1 sendok adonan atau 1 sendok bayam, kita hambur-hamburin kayak gini, dan langsung kita siapin 2 tusuk sempol atau 2 tusuk sate. Kita langsung aja capit seperti ini aja teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, dicapit terus langsung digulung sampai habis. Ini ngegorengnya yang pertama ini nggak perlu lama-lama ya. Ini sebenarnya kalau udah digulung kayak gini cakep, kita pinggirin dulu, kita lanjut ngegulung yang lain ya teman-teman ya. Soalnya apa, nanti kita bakalan goreng lagi biar dia tuh lebih crispy. Jadi kalau udah selesai dibentuk, udah cakep kayak gini, kita langsung aja angkat nggak apa-apa ya. Tapi kalau mau langsung dimatengin juga boleh, cuman kalau langsung dimatengin bakalan lama banget sih. Jadi cara aku biar luarnya crispy, ini nanti sebelum dimakan aku bakalan goreng lagi. Jadi ngegorengnya 2 kali ya. Tuh ini udah dapat beberapa gitu teman-teman. Jadi ini langsung aja kita goreng kayak gini biar luarannya crispy. Satu resep yang aku buat ini kurang lebih jadinya 16 tusuk. Aku nggak tahu dijual harga berapa, aku belum tulisin modal juga. Kalau teman-teman request tentang modal, kalian bisa langsung aja komen-komen, nanti aku bakalan rinciin berapa sih modal dari 16 tusuk ini gitu loh. Jadi langsung aja komen ya, nanti aku bakalan tulisin bahan-bahannya di sana. Ini kalau menurut teman-teman bagian luarnya udah crispy, langsung aja kita angkat dan kita tiriskan dan kita langsung aja sajikan. Ini bikin aku kenyang tau teman-teman. Aku tuh makan jam 5 sore, jam 5 pagi subuh itu, habis subuh aku makan ini 1 sampai jam 10 aku tuh masih kenyang teman-teman. Seriusan ini tuh bikin ngenyangin. Tapi aku nggak tahu ini sehat apa enggak ya. Soalnya kalau dibilang sehat, ini tuh pakai minyak yang banyak gitu loh. Dan rasanya bener-bener enak banget. Buat teman-teman yang penasaran langsung aja dicobain. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video aku sampai habis.